Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Yuli Astuti SPD dari SMP Negeri 1 Pabuaran. Saya akan memaparkan rencana aksi laporan orientasi P3K pengenalan diri, nilai, dan etika instansi pemerintah bagi P3K Kabupaten Cirebon. Kegiatan orientasi ASN P3K latar belakang, yaitu tugas dan pembekalan orientasi ASN P3K ini bermanfaat dalam memahami tugas, fungsi, nilai-nilai, serta etika jabatan yang harus diketahui P3K. Next. Maksud dan tujuan: 1. Pengenalan tugas dan fungsi ASN. 2. Pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. 3. Diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Dan 4. Menyusun rencana hasil kerja P3K. Next. Visi dan misi. Visi: beriman, bersih, inovatif, maju, agamis, dan aman. Misi: 1. Kabupaten Cirebon bersih, mewujudkan tata kelola pemerintah yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional. Kedua, Kabupaten Cirebon inovatif, menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. 3. Kabupaten Cirebon maju, menciptakan masyarakat modern yang tidak meninggalkan jati diri, adat, dan budaya. Keempat, Kabupaten Cirebon agamis, menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya. Dan yang kelima, Kabupaten Cirebon aman, menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Rencana hasil kerja P3K matriks rencana hasil kerja P3K selama kontrak. 1. Kegiatan inovasi media pembelajaran dengan aplikasi kuis pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tujuan kinerja: meningkatkan minat motivasi belajar peserta didik dalam mengerjakan soal evaluasi. Indikator pencapaian: siswa dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, peserta didik dapat mengukur kemampuannya dalam penguasaan materi pelajaran, dapat melatih jiwa kompetensi peserta didik, dan peserta didik dapat menganalisa jawaban dari soal evaluasi. Rencana hasil kerja P3K selama kontrak. 2. Kegiatan keikutsertaan dalam pengembangan kegiatan PMM. Tujuan kinerja: guru dapat mengembangkan profesionalnya dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk menyampaikan materi pada peserta didik. Indikator pencapaian: guru dapat lebih mengembangkan profesionalisme dalam mengajar. Guru bisa belajar dengan teman sejawat untuk memecahkan masalah baik internal dari dalam maupun eksternal dari luar. Guru dapat menambah inovasi dalam KBM. 3. Kegiatan budaya membaca atau literasi dengan beberapa kegiatan diantaranya: 1. Klinik baca. 2. Pembiasaan baca Yasin di hari Jumat. 3. Program kemesi dan redaton setiap hari Sabtu. Dan keempat, membentuk karakter peserta didik. Tujuan kinerja: meningkatkan kedisiplinan peserta didik, budaya bersih, kebersihan sebagian dari iman. Indikator pencapaian: siswa disiplin dalam menjalankan tugas dalam melatih membaca bagi yang belum lancar membaca. Siswa berperan aktif dalam kegiatan sekolah, budaya bersih kelas dan lingkungan sekolah. Siswa memanfaatkan sarana yang sudah tersedia di sekolah, dan siswa dapat menerapkannya di dunia kerja. Empat. Kegiatan pembiasaan pembacaan Asmaul Husna 10 menit sebelum belajar mengajar dimulai. Tujuan kinerja: mengingatkan tenaga nama-nama terbaik yang disandarkan pada sifat-sifat Allah. Indikator pencapaiannya: peserta didik dapat mengetahui nama-nama baik dari sifat-sifat Allah berbeda dengan sifat manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Kesimpulan: kita sebagai pendidik ke depannya dapat menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Bimbingan dan motivasi dari hasil orientasi untuk meningkatkan etos kerja supaya mendapatkan hasil yang optimal demi tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon. Inilah dokumentasi kegiatan dari aksi nyata yang sudah dilaksanakan. Yang pertama yaitu adanya program klinik baca, yaitu bertujuan untuk melatih siswa-siswa yang memang bermasalah dalam hal membaca yang belum lancar
yang dilaksanakan setiap hari, yaitu dari hari Senin sampai hari Sabtu, dan guru-guru yang membimbing yang sudah terjadwal, terutama yang tidak ada jam pertama, yaitu sesuai dengan jadwal pembelajaran di klinik baca tersebut. Yang kedua yaitu program literasi, yaitu siswa dan siswi terutama kelas 7 dan kelas 8, kelas 9 dikumpulkan di lapangan basket dengan membawa buku bacaan masing-masing dan membaca paling sedikit yaitu 15 menit agar siswa bisa memahami teks yang dibaca. Nah, setelah itu lalu yang ketiga yaitu program dari Dinas Pendidikan, yaitu Gemesku, yang memang melatih agar siswa dan siswi mempunyai wawasan dalam hal membaca, sehingga mereka bisa memahami dari teks unsur-unsur yang dibaca dalam karya sastra tersebut. Sedangkan yang terakhir yaitu adanya pojok baca yang memang dilaksanakan dan ada di pojok-pojok kelas, terutama kelas-kelas yang memang menyediakan pojok baca. Mungkin itu dokumentasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.